Ada salah satu peristiwa berdarah ketika Israel melancarkan operasi Suasana di mana unit khusus 101 Israel membunuh 60 lebih penduduk Arab Palestina di desa Kimia tepi barat pada 14 Oktober 1953. Kegagalan bangsa Arab bersatu dalam melawan Israel membuat para pemuda Palestina, terutama mereka yang terusir dari kampung halamannya, membentuk berbagai kelompok perlawanan bersenjata. Salah satu yang paling terkenal adalah kelompok yang bernama Fatah. Dengan semangat pan-Arabisme dan anti-kolonialisme yang saat itu sedang tren di kawasan Timur Tengah, berbagai kelompok perlawanan Palestina, termasuk Fatah, yang tergabung di organisasi Palestina Liberation Organization, memadu padankan cara-cara militer dan politik untuk menekan Israel. Tahun 1950 hingga 1960, militer Palestina dari beragam faksi aktif melancarkan serangan gerilya dari negara Arab di sekitar Israel seperti Yordania, ke pemukiman dan pos-pos militer Israel di sekitar perbatasan. Israel yang gerah dengan serangan lintas batas ke wilayahnya membentuk unit 101 yang diketuai oleh perwira terkenal yang bernama Ariel Sharon. Unit khusus Israel itu membalas berbagai serangan lintas batas para gerilyawan Palestina dengan menyerang pemukiman Arab Palestina, kamp pengungsian, dan juga posisi militer pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania. Selama periode ini, ribuan tentara dan warga sipil Israel kehilangan nyawa mereka akibat serangan lintas batas gerilyawan Palestina. Sedangkan ratusan warga sipil Palestina termasuk tentara Mesir, Suriah, dan Yordania juga kehilangan nyawa mereka akibat serangan lintas batas dari pasukan IDF. Bahkan ada salah satu peristiwa berdarah ketika Israel melancarkan operasi Suasana, di mana unit khusus 101 Israel membunuh 60 lebih penduduk Arab Palestina di desa Kimia tepi barat pada 14 Oktober 1953. Pada tahun 1967, Israel dan negara-negara Arab kembali naik ke atas ring tempur dengan strategi dan kemampuan para personilnya yang tinggi. Israel secara mengejutkan berhasil menyapu bersih kekuatan gabungan negara-negara Arab kurang dari 6 hari berjalannya perang. Jalur Gaza yang sebelumnya berada di tangan Mesir serta topi barat termasuk Yerusalem Timur yang berada dalam kekuasaan Yordania berhasil diambil alih oleh Israel. Kekalahan ini sangat amat memukul bangsa Palestina. Harapan kemerdekaan yang mereka gantungkan pada semangat dan Arabisme berubah menjadi bencana yang membuat semakin besar tanah mereka malah jatuh ke tangan Israel. Fatah lalu tampil sebagai kelompok perjuangan utama bangsa Palestina. Serangan lintas batas kembali dijalankan secara aktif oleh para militan Palestina ke wilayah Israel. Bahkan semakin gencar, sama seperti sebelumnya, Israel akan melancarkan serangan balasan ke berbagai posisi militan Palestina yang menyerang wilayah mereka. Salah satu yang paling terkenal yakni pertempuran Karameh antara gerilyawan Fatah melawan pasukan penyerang Israel. Dalam pertempuran itu, gerilyawan Fatah menderita 150 anggotanya yang tewas. Akan tetapi, mereka berhasil memaksa pasukan Israel untuk mundur kembali ke wilayah mereka dan dianggap sebagai suatu kemenangan yang besar. Tidak hanya bagi kelompok Fatah, melainkan bagi seluruh kelompok bersenjata Palestina. Mereka tamor dan besarnya dukungan Fatah saat itu. Yasser Arafat
salah satu pendiri Fatah yang angkat sebagai ketua PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, pada 4 Februari 1969. Memasuki dekade 70-an, serangan lintas batas oleh gerilyawan Palestina mulai dirasa kurang efektif dan hampir tidak memberikan kemajuan. Para petinggi PLO termasuk para gerilyawan juga telah diusir dari Yordania karena terlibat konflik dengan Raja Hussein. Para pejuang Palestina dan para pemimpin Arab pada awalnya berpikir bahwa serangan gerilyawan terhadap pemukiman dan tentara Israel akan berakhir dengan perginya para pemukim Yahudi dari tanah Palestina dan kembali ke wilayah asal mereka di Eropa atau Amerika Serikat. Sama seperti saat kita mengusir Belanda dulu, ataupun saat Vietnam mengusir Prancis dulu. Namun dugaan itu ternyata salah. Serangan lintas batas yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 1940-an hingga awal 1970-an tidak menghasilkan banyak pencapaian, baik secara militer maupun politik. Yasir Arafat dan para petinggi PLO lainnya mulai memikirkan cara baru dalam menekan Israel. Mereka lalu mencoba melancarkan serangan teror di seluruh dunia untuk mengangkat isu kemerdekaan Palestina. Pada September 1972, organisasi Black September yang berada dalam komando Fatah menyandra 11 atlet Israel di Munich, Jerman Barat saat sedang berlangsungnya Olimpiade tahun 1972. Semua atlet Israel kemudian tewas, dan organisasi ini juga melancarkan berbagai aksi lain seperti sebuah plot pengeboman di New York, pengeboman pada sebuah sinagog di Belgia, dan juga pembajakan pesawat Sabena 571. Caranya itu sukses mendapatkan perhatian internasional. Bahkan pada tahun 1980-an, PLO memiliki utusan lebih dari 80 negara. Lebih banyak dibandingkan pengakuan dunia internasional pada Israel pada saat itu. Namun, tentu ada harga mahal yang harus dibayar. Israel invasi Lebanon dan bahkan menghancurkan kekuatan LPO di sana. Tahun 1982 hingga 1985, para anggota PLO selamat terpaksa mengungsi ke Tunisia. Hamas lahir dan tumbuh di jalur Gaza sebagai gerakan yang terinspirasi dan terhubung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di kota Mesir. Salah satu pendirinya, Syekh Ahmad Yasin, meyakini pemikiran tokoh Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, mengenai pentingnya pendidikan di kalangan alat muslim sambil tetap mempertahankan jati diri dan nilai-nilai keislaman. Hamas pada mulanya adalah gerakan sosial yang banyak terlibat dalam pengembangan masyarakat Palestina di Gaza mengenai pendidikan dan kesejahteraan sosial. Mereka bahkan mendapatkan dukungan dari Israel yang saat itu menduduki jalur Gaza. Lah kok Israel saat itu mendukung Hamas? Banyak pengikut pertama Hamas dari kelompok muslimin tidak terlibat aktif dalam berbagai serangan senjata gerilyawan Palestina terhadap Israel. Pemerintah Israel juga berpendapat bahwa Hamas yang semakin populer di kalangan penduduk Gaza dengan pemikiran religius mereka bisa menjadi pesaing bagi PLO, khususnya Fatah dan kaum pemikir nasionalis lainnya yang saat itu aktif melancarkan berbagai aksi bersenjata. Namun segalanya berubah saat pecahnya Intifadah pertama tahun 1987. 4 orang pekerja Palestina tewas setelah kendaraan yang mendekat tumpangi terlibat tabrakan dengan kendaraan militer Israel. Kabar itu menyebar ke seluruh Palestina, termasuk tepi barat dan kota Gaza. Akibatnya, penduduk Palestina turun ke jalan dan melancarkan demonstrasi terhadap Israel. Bentrokan pun pecah
dengan aparat keamanan Israel dan berubah cepat menjadi kerusuhan hampir seluruh tepi barat dan kota Gaza. Hamas bersama dengan kelompok perjuangan Palestina di dalam PLO bersatu dalam perlawanan rakyat ini yang dikenal dengan istilah Intifadah Pertama. Selama lebih dari 2 tahun, kekerasan sipil terjadi antara warga Palestina, aparat Israel, serta para pemukiman Yahudi di Gaza dan tepi barat, menghasilkan ratusan warga sipil Israel termasuk para pemimpin Yahudi dan puluhan aparat bersenjata Israel tewas, serta ribuan warga sipil Palestina juga tewas. Pemerintah Israel dan PLO kemudian sama-sama mulai melunak saat kedua pihak menyepakati persetujuan damai Oslo yang mengakhiri intifada. Pertama, di mana Israel mengakui pembentukan otoritas Palestina di Gaza dan sebagian dari barat sebagai wilayah semi merdeka yang dipimpin oleh PLO, dan PLO mengakui Israel sebagai negara yang mulai meninggalkan dan kekerasan. Persetujuan Oslo ini hampir membawa kedua bangsa berdamai. Namun ternyata perdamaian tak datang begitu saja. Langkah kelompok Fatah dan kelompok perjuangan Palestina lainnya di tubuh PLO yang meninggalkan kekerasan, mengakui eksistensi Israel dan mengedepankan cara negosiasi tentang oleh berbagai kelompok bersenjata Palestina termasuk Hamas. Sepanjang tahun 1993 hingga 2000, Hamas melalui sayap militer Izzuddin Al-Qassam aktif melakukan serangkaian serangan bom di wilayah Israel. Tidak hanya datang dari pihak Palestina, kelompok sayap kanan Israel juga menolak langkah pemerintah mereka untuk mengadakan perundingan damai dengan Palestina. Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel, pada saat persetujuan damai Oslo, bahkan ditembak mati oleh ekstremis sayap kanan. Keadaan politik kedua bangsa kemudian menjadi kacau hingga pecahnya intifadah kedua pada tahun 2000. Ariel Sharon yang sempat kita singgung sebelumnya mengenai unit 101 yang ia pimpin, ia mengunjungi komplek Masjid Al-Aqsa pada tanggal 28 September tahun 2000 dan dikawal oleh ratusan polisi. Hal itu dianggap sebagai sebuah provokasi bagi masyarakat Palestina yang lalu berubah menjadi kericuhan. Intifada kedua dijawab oleh Israel melalui operasi Defensive Shield. Lebih dari 10.000 pasukan Israel mulai memasuki wilayah otoritas Palestina di Gaza, di barat, dan mengepung berbagai pemukiman dan kamp masyarakat Palestina. Pihak keamanan otoritas Palestina, berbagai kelompok bersenjata, hingga warga sipil di berbagai usia dengan batu dan ketapel terlibat bentrok dengan pasukan Israel bersenjata lengkap dan juga lapis baja. Intifada kedua berakhir dengan penarikan menurut Israel dan semua pemukiman Yahudi dari Gaza pada tahun 2005. Walau infrastruktur dan juga berbagai kelompok militan Palestina babak belur, berakhirnya pemerintah Israel secara penuh di Gaza dianggap sebagai kemenangan besar bagi penduduk Palestina. Cara-cara Hamas yang masih memakai perjuangan bersenjata dinilai sebagai yang paling berperan dalam pembebasan Gaza. Dalam pemilihan legislatif yang digelar oleh otoritas Palestina pada Januari 2006, Hamas unggul dengan suara 44,45% dan untuk pertama kalinya berhasil menggeser Fatah. Hasil dari pemilihan itu menyebabkan reaksi negatif dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Israel sendiri, karena Hamas menolak untuk mengakui Israel dan tetap mempertahankan perjuangan bersenjata. Negara-negara barat memblokir bantuan dana senilai ratusan juta dolar, dan perbedaan pandangan antara Hamas dan Fatah memperburuk situasi politik yang kemudian menggunakan konflik bersenjata antara Hamas dan Fatah.
Mahmud Abbas, petinggi Fatah yang menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina. Lalu terlibat konflik politik dengan Ismail Haniyeh, petinggi Hamas yang menjabat sebagai Perdana Menteri Otoritas Palestina. Ia mencoba mengurangi pengaruh Hamas di pemerintahan dan tetap mempertahankan pengaruh Fatah pada kontrol aparat bersenjata Otoritas Palestina. Haniyeh membalas dengan membentuk aparat bersenjata sendiri dan memang sejak awal sudah berusaha untuk mengganti pemerintahan Fatah dengan membentuk kabinet pertama yang mayoritas berisi anggota Hamas. Konflik antara kedua pihak mencapai puncaknya saat kelompok bersenjata Hamas berhasil mengambil alih Gaza secara penuh pada tahun 2007. Sebagai balasannya, Fatah yang lebih kuat di tepi barat mengusir semua anggota Hamas dan menguasai secara penuh tepi barat. Upaya untuk mendamaikan kedua kekuatan utama di tubuh bangsa Palestina ini sudah dilakukan beberapa kali melalui perundingan kedua pihak. Pada tahun 2012 di Qatar, lalu 2014 di Kairo, Mesir. Terakhir pada tahun 2020 ketika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Fatah dan Hamas kembali berunding untuk membentuk suatu perlawanan bangsa Palestina yang lebih kompak. Akan tetapi sampai saat ini situasi politik Palestina tidak banyak berubah. Hamas tetap menjadi penguasa tunggal di Gaza dan memilih perjuangan dengan senjata, sedangkan Fatah tetap memegang kekuasaan tepi barat dan dianggap sebagai pemerintahan bangsa Palestina yang sah oleh dunia internasional. Menurutmu kalian, bagaimanakah ending dari konflik dua kelompok ini? Dan di antara kedua kubu ini, mana yang memiliki cara terbaik dan paling menguntungkan bagi masa depan orang-orang Palestina? Silakan share pendapatmu di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.